Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang kenaikan pajak di berbagai daerah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Bukan hanya Pati saja pemirsa, kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan ternyata terjadi di banyak daerah. Dilihat dari besarannya, kenaikan tarif PBB di Pati hanya menempati urutan kelima di Jawa. Mengapa Cuma banyak daerah kelima ya. menaikkan tarif PBB dalam persentase besar? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Renyahnya bikin lagi. Dari Bapak lagi, dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ada banyak ini ya, daerah yang naik Hari Rabu pajaknya. lalu, alun-alun Kabupaten Pati yang berada tepat di depan pendopo dipenuhi Sampai massa aksi. sampai Mereka demo itu menuntut ya. agar Kacau Bupati banget tuh. Sudewo lengser buntut kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Ya, jadi awalnya gitu, awalnya gara-gara kebijakan yang terlalu terburu-buru dan tidak memikirkan masyarakat yang tinggal di sana, akhirnya tuh ya dari kebijakan yang salah sampai pada akhirnya demo untuk menurunkan bupatinya gitu. Jadi dari masalah kebijakan sampai penurunan jabatan gitu, berubah gitu ya dari awalnya pajak sampai ke urusan jabatan. Udah Rakyat parah Pati sekali juga soalnya geram dengan arogansi Bupati yang menantang rakyat untuk sombongannya. mendemonya. Dilaporkan bahwa massa yang turun lebih dari 100.000 orang. Tuh ya 2 kali lipat dari tantangannya. Kan kemarin tantangannya tuh 5.000, wah itu mah nggak masalah, 50.000 juga nggak masalah. Sekarang sampai 2 kali lipatnya. Itu kalau misalnya si pemerintah tuh menantang rakyatnya. Karena ketika ditantang, mereka udah bakar nih ya, gara-gara marah gitu kebijakan, ditantang marah tadi kayak disiram bensin. Ya bukannya mengecil tapi malah makin membesar ya. Bukan diselesaikan masalahnya dengan baik, tapi malah dibakar dengan bensin yang lebih banyak. Wah, itu kemarin tuh parah banget ya gitu ya. Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui masa aksi di depan kantor Bupati Pati. Mengenakan kemeja putih, Sudewo keluar dari mobil rantis polisi untuk menyapa pengunjuk rasa. Saat menyapa dan meminta maaf dari atas mobil rantis, Sudewo langsung dilempari menggunakan botol air minum hingga Itu, sandal. ya. Jadi itu ya. Jadi ketika pemerintah itu tidak mendengarkan rakyatnya, sekarang gantian nih. Ketika pemerintahnya ingin mengatakan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu, entah itu maaf, entah itu informasi, mereka sekarang tidak didengarkan oleh masyarakatnya. Jadi ini gantian. Ya kita bisa ngeliat tuh, ketika masyarakat tidak didengarkan tuh bagaimana perasaannya, dan kita bisa lihat sekarang bagaimana pemerintah itu tidak didengarkan oleh masyarakatnya. Jadi saling apa ya, tidak ada kerjasama atau tidak ada komunikasi yang baik sehingga menyebabkan hasil yang seperti ini. Yang berada di dekat segera melindungi Sudewo menggunakan tameng. Lemparan dari massa terus terjadi hingga Sudewo harus kembali masuk ke dalam mobil rantis. Iya, udah nggak kondusif banget. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menegur Bupati Pati Sudewo terkait peraturan tentang penyesuaian pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Tito turut menanyakan alasan kenaikan tarif itu kepada Sudewo. Kendati kebijakan PBB 250% di Pati sudah dibatalkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku masih meneliti mengapa kebijakan itu bisa terbit. Apalagi kebijakan itu tak diketahui pemerintah pusat dan hanya sampai ke Gubernur Jawa Tengah. Ya, jadi nggak ada komunikasi yang baik juga antar pemerintahannya kan tadi birokrasinya. Harusnya bupati, gubernur sama pemerintahan pusat itu harusnya tahu gitu. Wah ini ada kenaikan pajak nih, sehingga urusannya begini dan bagaimana gitu. Ada alasannya apa dan sebagainya gitu. Itu harusnya ada. Nah ini komunikasi antar masyarakat yang nggak ada, komunikasi antar pemerintah pusat ya itu juga nggak ada. Nah jadi kekacauan seperti ini gitu ya, nggak ada informasi, terus tertutup juga, itu jadi kayak gini, nggak ada transparansi lah. Bukan komunikasi kembali kepada seluruh kepala daerah. Ia mengimbau agar kepala daerah bisa melihat kondisi ekonomi masyarakat Ya itu. apabila akan menetapkan aturan.
Setiap kebijakan daerah Jangan asal buat ada kebijakan lagi, aja. pajak misalnya ya, retribusi itu ada proses sosialisasi. Kedua, pertimbangan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya setiap mengeluarkan kebijakan Jadi percontohan. dengan pajak retribusi jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip Oh gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung buat kebijakan aja, tapi kalau bisa undanglah masyarakat. Setidaknya perwakilan masyarakat yang punya pengaruh lah. Tidak, kalau nggak kepala desa, camat ya dan sebagainya itu diundang dulu nih. Nah, ketika diundang dikasih tahu apakah cukup nggak segini atau keberatan nggak segini gitu kenaikannya. Jadi ketika diajak gitu ya, diajak kerjasama, itu mungkin hasilnya nggak bakal separah sekarang gitu ya di Pati. Gitu. Kalau misalnya sampai kalau nggak ada ini ya komunikasi itu bisa separah itu. Jadi kebijakan tanpa ada pertimbangan hasilnya bisa mengacaukan suatu tempat. Bayangin tadi ada 100.000 orang, itu mereka demo itu kan berarti nggak kerja ya di jalan, itu bisa menghambat ekonomi yang harusnya pajak itu bisa meningkatkan ya karena apa dananya masuk ya ekonominya bisa berjalan karena diinvestasikan, tapi sekarang itu gara-gara demo itu udah merusak tadi yang merusak fasilitas negara dan orang-orang yang nggak kerja nggak produktif, akhirnya bukan yang meningkatkan ekonomi dari kebijakan tapi malah memperlambat dan menurunkan mungkin ya memperparah ekonomi yang sudah ada di daerah itu. Tuh ya, jadi bukan positif tapi malah berdampak sangat 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 negatif. Bukan hanya Pati, Tuh ya lihat peningkatannya. setidaknya ada 5 daerah dengan kenaikan PBB P2 tertinggi di Pulau Jawa. Ya tuh dari Jombang yang paling tinggi sampai 1.200%-an. Itu bisa lebih dari 10 kali lipat itu peningkatan pajaknya. Itu ya itu perkiraan aja ya. Tapi kemungkinan nggak dipukul rata semua sih. Tapi ada apa ya pengelompokan lah. Mungkin ada berapa yang naiknya berapa puluh persen, ratusan persen sampai akhirnya di Jombang sama di Cirebon tuh sampai ada yang ribuan persen. Ada yang 1.000 mungkin gitu. Itu bisa sampai 10 kali lipatnya dari angka sebelumnya. Ya, jadi kenaikan sangat-sangat tinggi sekali ya. Gitu. Kota Cirebon, Kabupaten Semarang, Kota Mojokerto, Kasihan dan ya Kabupaten warga yang Pati. tinggal di sana itu kasihan juga sih. Namun, data yang kami tampilkan ini merupakan lonjakan tertinggi yang dilaporkan per objek per pemilik dan tidak mencerminkan kenaikan keseluruhan 5 wilayah ini. Kabupaten Jombang jadi daerah dengan kenaikan PBB per desa dan perkotaan tertinggi dengan rentang 791 hingga 1.202%. Tuh ya, variasinya tuh ada yang 700-an sampai ke yang 1.000-an. Gitu. Jadi nggak semuanya dipukul rata sampai 1.000 gitu. Tapi ada beberapa mungkin kelompok yang berbeda kenaikannya. Tergantung dari mungkin kekayaannya, jenis propertinya dan sebagainya. Ada persyaratannya, ada apa perbedaan gitu. Bapeda Jombang Hartono mengaku kenaikan itu hanya berlaku untuk sekitar 50% wajib pajak, sementara sisanya mengalami penurunan PBB P2. Kenaikan PBB hingga 1.000% di kota Cirebon juga menuai protes warga. Merespons keluhan warga, Wali Kota Effendi Edi mengaku tengah melakukan revisi kenaikan PBB. Sudah dievaluasi. Yang 1.000% itu masih bisa kemungkinan berubah kembali. Ya nggak sampai 1.000% yang kemarin juga. Nggak sampai 1.000%. Tapi kenaikan mah ada Pak? Ya kenaikan ada tapi tidak sampai 1.000%. Nah tapi dari tidak 1.000% itu saya sudah kaji ulang. Ya maklum saya kan baru 5 bulan bekerja. Masih tapi baru. Saya akan melakukan proses ini cepat kan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus yang sehingga bisa menurunkan PBB tersebut. Nah, bayangin ya di Cirebon itu sampai 1.000%-an ya yang paling tinggi. Nah tapi demonya itu kayaknya nggak sekacau di Pati. Kemungkinan tadi ya dari pemerintahannya tuh lebih transparan dan lebih komunikatif kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat tuh nggak benar-benar kaget dengan kebijakan seperti ini. Gitu. Jadi beda sekali ya antara Pati dan Cirebon gitu. Walaupun tadi Cirebon tuh bisa naik sampai 1.000%. Kalau di Pati itu kan tadi hanya kelima ya, yang 250%. Itu bisa menimbulkan kekacauan segitu parahnya. Ya, kalau di Cirebon kayak lebih damai aja ininya apa namanya demonya. Berarti kemungkinan lebih didengar dibandingkan dengan yang di Pati ya suaranya.
sendiri menempati urutan kelima dengan kenaikan 250%. Sebelum akhirnya dibatalkan, Bupati Pati menyebutnya sebagai penyesuaian pertama sejak 14 tahun terakhir. Namun, masing-masing pemerintah daerah menegaskan kenaikan ini tidak berlaku merata untuk semua wajib pajak. Sebagian bahkan mendapat keringanan administrasi, relaksasi atau pengembalian dana bila kenaikannya sudah sempat dibayar. Analis menilai, terjadinya kenaikan tarif PBB di sejumlah daerah merupakan dampak kebijakan pusat. Dalam hal ini adalah efisiensi anggaran. Akibat efisiensi anggaran, transfer pusat ke daerah dipotong hingga 50%. Oh, gitu masalahnya. Akibatnya, daerah yang bergantung pada transfer pusat mencari cara cepat untuk menutupi kekurangan pendapatan. Namun, gitu ya. Jadi gara-gara efisiensi ya, yang biasanya disuntik, dikasih dana sama pusat, tiba-tiba ada efisiensi dipotong, dana daerah itu menjadi kekurangan. Jadi karena biasanya dapat tambahan nih dari pusat, karena pusatnya nggak ada sekarang, jadi harus mengambil dana dari sumber lain. Nah, sumber lainnya adalah pajak ini, gitu ya. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan pendanaan. Ya, ini tapi jadi masalah ketika ada koreksi dari misalnya 10, ada yang lebih dari 5 tahun gitu ya, koreksi. Setelah dikoreksi ternyata pajaknya meningkat sangat-sangat tinggi. Gitu ya, mungkin gara-gara ada efisiensi juga. Jadi masalahnya merambat ke masyarakatnya. Presiden Hasan Nasbi membantah bahwa kenaikan tarif PBB karena dampak kebijakan pemerintah pusat. Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota, ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal. Jadi dari pemerintah pusatnya kayak mengelak, bukan mengelak, lebih ke arah menolak apa ya, pernyataan kalau wah ini gara-gara efisiensi nih, gara-gara pusatnya nggak ngasih dana tambahan gitu. Karena yang terjadi kan tadi beberapa daerah saja yang meningkatkan pajaknya sangat tinggi gitu. Nggak semua daerah yang biasanya dikasih dana tambahan itu protes. Jadi ini bukan masalah dari efisiensi saja, tapi ada banyak faktor. Mungkin dari efisiensi ada satu faktor, tapi ada faktor lainnya yang menyebabkan daerah-daerah tadi itu kekurangan dana ya. Gitu. Jadi nggak cuma dari dana pusat, tapi ada faktor lainnya. Ya, jadi dibilangnya ini hanya masalah lokal dari pusatnya. Ya karena pusatnya juga mungkin tidak mau mengakui juga ya. Karena kalau misalnya dia mengakui kesalahan, berarti kan wah ini ada masalah nih di efisiensi dan akhirnya bisa menyebabkan kerusuhan di suatu daerah. Tapi kita lihat cuma nggak cuma sedikit daerah saja yang banyak demonya. Itu. Jadi nggak semua yang dipotong anggarannya itu melakukan demo. Nah, berarti ini bukan satu masalah saja, tapi hanya salah satu faktor saja gitu ya, pemotongan dari pusat yang bisa menyebabkan masalah kerusuhan di Pati gitu. Kenaikan tarif PBB bukan hanya terjadi di Pati dan daerah Jawa lainnya, tapi juga banyak daerah di luar Jawa. Pasti ada persoalan makro yang harus dicari solusinya. Dan kementerian terkait perlu membahas masalah ini secara serius dan memberikan solusi segera. Ya, kalau misalnya ini kan masalah nih ya, kayak wah naik nih pajak, naik nih bebannya naik kan, gara-gara adanya efisiensi. Nah, atau nggak masalah lainnya. Nah, itu harus segera diselesaikan. Karena gini, kalau misalnya masalah ini nggak diselesaikan, itu masalah bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Dan pada akhirnya itu kalau masyarakat sudah bergerak, nanti kita lihat tuh kayak kejadian di Pati, terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan, terjadi pengerusakan. Nah, kalau udah sampai di tahap seperti itu masalah yang kecil lagi itu mungkin akan sulit untuk diselesaikan karena sudah menjadi masalah yang lebih besar dan nggak bisa ditangani dengan cara yang mudah. Itu bayang kalau misalnya di Pati itu menggunakan cara yang damai,
masyarakat diundang, diajak diskusi, diajak musyawarah, itu kemungkinan dampaknya nggak separah sekarang gitu, yang sampai menyebabkan 100.000 orang itu bisa bergerak untuk demo. Itu untuk bukan lagi menolak kebijakan, tapi untuk menurunkan pemerintahan. Itu bahayanya di situ. Yang awal dari kebijakan yang salah, akhirnya bisa berujung ke rencana penurunan bupatinya. Wah, itu udah parah banget ya. Nah, gitu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan video aslinya, itu sudah saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di bahasan berikutnya, insya Allah.